Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrida dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Terima kasih Ibu. Iya. Syiar TVRI Jambi pada hari ini mengangkat tema yaitu keutamaan bulan Sya'ban. Untuk membahas tema tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Haji Muhammad Alwi, SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Iya, siap memberikan tausiah ya Insya untuk Allah. pada hari ini. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya. Permisa pada hari ini sudah hadir di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim RT 13 Perumahan Garuda 3 Jaya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Bu ya, yang penting sehat dulu tuh sekarang. Siap mendengarkan tausiah dari Ustadz ya? Iya, terima kasih Ibu dan pemirsa pada hari ini pemusik kita dari El Hawa. Assalamualaikum Mbak Was. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu keutamaan bulan Sya'ban. Sebelum masuk keutamaannya, boleh dijelaskan dulu bulan Sya'ban itu apa sih Ustadz? Sehingga nanti pemirsa di rumah, oh ternyata bulan Sya'ban ini ada banyak keutamaannya, ada banyak keistimewaannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa Sya'ban bitasya'ubil khairat wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'an, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Barokah yang hadir pada kesempatan sore ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Senang sekali bisa hadir bersama ibu. Tadi waktu di jalan saya berpikir sampai kemari bahwa ibu-ibu Majelis Taklim Barokah ini adalah ibu-ibu yang umurnya 70-80 tahun. Jadi rencana saya mau membahas tentang kematian dan sakaratul maut. Tapi saya salah Ibu. Ternyata ibu-ibunya masih muda-muda, aktif dan produktif. Apa kabar Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasuki tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah. Sya'ban bulan mulia. Bulan ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Maka pantas kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang perintah agama kita yang mengatakan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan sebab karunia dan keutamaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pantas kamu bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang kamu punyai, apa yang kamu kumpulkan. Berbicara masalah bulan Sya'ban, Sya'ban artinya terpencar dan bercabang-cabang. Dinamai bulan ini bulan Sya'ban karena yatasya'abu minhu khairun kasir. Terpencar, bercabang-cabang kebaikan di bulan ini. Keberkahan di bulan ini. Kalau bulan yang lalu, yakni tepatnya bulan Rajab, kita sering berdoa ataupun mendengar doa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, waktu doa bulan yang lalu, kemudian bulan Sya'ban ini, kemudian sampaikan kami di bulan Ramadan. Mayoritas kita kaum muslimin saat ini berdoa kepada Allah untuk sampai di bulan Ramadan itu 2 bulan menjelang bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Atau sebulan menjelang bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini. Berbeda dengan ulama tabi'in dahulu, seperti Yahya bin Abi Katsir. Mereka pada umumnya berdoa kepada Allah untuk bertemu atau minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan, Ibu. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Bagaimana bunyi doa mereka? Di antaranya adalah Allahumma salimni Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, kata mereka, sampaikanlah umurku di bulan Ramadan dan antarkan bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Seorang ulama bernama Shalih Al-Munajjad berkata dalam kitabnya Zadus Shaim, sunnah kita berdoa minta panjang umur, sehat badan, untuk sampai pada waktu, pada bulan yang mulia, pada bulan mulia, waktu mulia. Untuk apa? Agar kita beramal di bulan mulia tersebut. Jadi boleh kita berdoa minta panjang umur ibu. Maka menurut para ulama, kalau kita mau berdoa minta panjang umur itu jangan terpotong-potong, tanggung-tanggung. Banyak orang berdoa Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Titik sampai di situ. Belum tahu apakah panjang umur itu lebih baik baginya atau tidak. Maka yang bagusnya menurut para ulama, Allahumma tawil umurona fi ta'atika. Ya Allah panjangkan umur kami. Untuk apa panjang? Untuk taat kepadamu. Jadi panjang umur kita itu untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu yang punya anak gadis yang tua, yang belum berumah tangga. Berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, aku punya anak belum dapat jodoh. Aku pengen, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa nengok menantu. Nah, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. 5 tahun kemudian panjang umurnya, dapat menantu. Setelah dapat menantu, ibu ini doa lagi. Ya Allah, aku sudah dapat menantu, panjangkan umurku lagi agar aku dapat cucu. Nah, kan begitu. 4-5 tahun belum dapat juga cucu tadi. Ya Bu ya. Nah, setelah dapat cucu, doa lagi ibu ini. Ya Allah, panjangkan umurku agar aku nanti bisa nengok cucuku sekolah, kalau perlu sampai kuliah. Nah, dikabulkan oleh Allah, panjang umurnya. Setelah cucunya kuliah wisuda, berdoa lagi ibu ini. Ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa ibadah haji. Naik di ibadah haji ibu. Beberapa tahun kemudian dikabulkan oleh Allah. Lah di Mekah depan Ka'bah, dia berdoa juga lagi. Ya Allah, panjangkan umurku, bisa haji sekali lagi. Maka malaikat jawab, ibu, ini 4-5 kali doa minta panjang umur, nak mati atau tidak katanya. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya boleh kita minta berdoa keberkahan panjang umur, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita itu berkah. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan syarat keutamaan, keistimewaan. Nah, apa keistimewaan bulan Sya'ban? Ini dapat kita temui, kita dapati dari hadis Rasulullah SAW, riwayat oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Beliau bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Wa ana uhibbu ayurfa amali wa ana shaim," kata Nabi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan nyaris dilalaikan oleh manusia. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tengah-tengahnya bulan Sya'ban.
Nah, kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan diangkat, disetorkan, dilaporkan amal perbuatannya 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Aku suka, aku senang, kata Nabi, ketika amalku dalam tahunan ketika bulan Sya'ban itu diangkat, dilaporkan dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana shaim. Aku dalam kondisi berpuasa. Pertama, Rasulullah menyebutkan zalika syahrun yaqulun nasu ainhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang nyaris dilalaikan oleh manusia, terletak antara Rajab dan Ramadan. Tengah-tengahnya adalah Sya'ban. Bulan Rajab, Ibu, bulan yang lalu kita selalu ingat, karena pada bulan Rajab itu Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan. Betul, Bu, ya? Bulan Rajab kita diingatkan bahwa kita disuruh oleh baginda Nabi puasa-puasa sunnah di bulan Rajab. Sum minal hurum. Puasalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang diharamkan, yakni bulan Rajab diantaranya. Nah, kita ingat itu keutamaan fadilah bulan Rajab. Kemudian sebulan setelahnya bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan, amal ibadah dilipat gandakan, Al-Quran diturunkan. Sementara bulan Sya'ban orang sudah mulai lalai, nurun lagi kadar keimanannya, malas beribadah. Nah, menurut Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya mempunyai maksud mafhum mukhalafah. Ada makna terbalik di dalam, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah di saat orang lalai. Orang lagi lalai, kita ibadah. Itulah contoh ulama salaf terdahulu. Dan pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita sholat tahajud di tengah orang asyik tidur, itu besar pahalanya. Kenapa tahajud itu besar pahalanya di sisi Allah? Karena orang itu sangatlah lalai. Kemudian kita sholat duha waktu pagi, besar pahalanya sholat duha. Kenapa? Karena orang asyik bekerja, asyik di pasar. Kemudian kita berzikir di pasar, di saat orang berdagang, pun mempunyai nilai keutamaan di saat orang lalai. Kita disuruh oleh Nabi kita menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu pun besar pahalanya. Orang saat itu adalah lalai. Kenapa? Sibuk dengan urusan dunia. Dan kita saat ini di bulan mulia, bulan Sya'ban, disuruh oleh Nabi banyak beribadah. Lebih banyak beribadah dari bulan Rajab yang lalu. Apapun ibadahnya, apakah puasa, baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, dan lain sebagainya, agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa syahrun turfa'u fil amal. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkat, disetorkan, dilaporkan amal ibadah kita dalam 1 tahun. Mulai Sya'ban tahun lalu 1444 Hijriah sampai Sya'ban tahun ini 1445 Hijriah, dilaporkan dan disetorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi mengatakan wa ana uhibbu ayurfa amali wa ana shaim, dan aku suka, kata Nabi, ketika amalku itu diangkat, disetorkan, dilaporkan kepada Allah, aku ketika itu kondisi berpuasa. Dapat kita tanyakan di sini, Ibu, kenapa pilihan amal Nabi puasa? Kan gitu. Sebenarnya sholat bisa, ya Bu ya. Sholat bisa. Zikrullah apalagi. Sama dengan sholat. Membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun Rasulullah memilih itu lebih kepada puasa. Nah, kata para ulama, kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, bulan yang diangkat amal kita periode tahunan? Karena sesungguhnya ibadah harian kita, Ibu, yang paling banyak durasinya atau paling panjang durasinya, durasi ibadahnya, rentang waktu ibadahnya itu adalah puasa. Tidak kurang dari 13 jam lebih kita berpuasa dalam ibadah. Kalau kita sedekah sebentar, aduh nengok Bu, orang sudah subuh sedekah terus sampai waktu maghrib. Tidak ada Bu ya, tidak ada henti Bu. Kan gitu kan? Berarti berhenti kita sedekah, ada waktu jeda. Nah, kemudian membaca Al-Quran. Ada Bu orang yang baca Quran dari subuh sampai maghrib. Tidak ada kan? Tidak ada. Zikrullah, nyebut Allah atau la ilaha illallah.
mulutnya berbuih dengan zikrullah atau basah dengan zikrullah lidahnya tanpa henti. Mungkin ada lalainya kita. Tapi sementara puasa 13 jam lebih kita berpuasa. Membaca Al-Quran sebentar, Bu. Ada ibu-ibu waktu bulan Ramadan 4-5 kali khatam Quran. Bulan Syawalnya Berlomba-lomba. berlomba-lomba. Iya. Dia bilang ke suaminya, suamiku, jangan ganggu aku. Aku akan usahakan bulan Syawal ini, bulan naik beribadah. Aku usahakan 5 kali khatam Quran. Baca ibu itu di kamarnya. Iya. Suaminya nonton di ruang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Suaminya manggil. Bu, ya, sore ini siar TVRI Jambi bagus ini. Ya, sadaqallahul azim. Selesai sampai situ. Iya, baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa aja kemana-mana, kami akan kembali setelah bersama berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah Puyo kita. Terima kasih Ibu. Baik Ustadz, Ya. kita masih mengangkat tema keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz di mana bulan Sya'ban ini diangkatnya amal ibadah kita selama 1 tahun sebelumnya. Ya. Keistimewaan yang lain untuk bulan Sya'ban ini apa sih Ustadz? Boleh dijelaskan? Silahkan. Ya, terima kasih. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Su'udul Aqwal Waruful Awal bahwa amal ibadah kita ini diangkat dari beberapa periode. Tadi sudah dijelaskan, pertama periode tahunan. Periode tahun 1 tahun yaitu bulan Sya'ban. Yang kedua ada namanya Raf'us Sanawi, yaitu angkat dalam periode mingguan. Tahunan dari Sya'ban ke Sya'ban, melengkapi keistimewaan bulan Sya'ban, diangkat, dilaporkan amal kita. Kemudian ada namanya Raf'us Sanawi, periode mingguan. Periode mingguan ini adalah antara hari Senin dan hari Kamis. Maka baginda Nabi kita bersabda dalam hadisnya, tur faul amal yaumal isnin wal khamis. Fauhibu ayu rodo amali wa ana soim. Diangkat, dilaporkan amal itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka, kata Nabi, aku gembira ketika amalku dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis itu aku dalam kondisi puasa. Nah, ini melengkapi keutamaan daripada yang lainnya. Artinya periode mingguan. Oleh sebab itu Ibu, kita hari-hari Senin, hari Kamis seperti hari ini, kata para ulama, hendaklah kita prioritas ibadah kita itu, kualitas ibadah kita itu, kuantitas atau banyaknya ibadah kita itu berbeda dari hari-hari biasa. Hari Kamis, saat diangkatnya amal kita kepada Allah. Hari Senin pun saat diangkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berbeda. Berpuasa afdal. Namun kata ulama yang lain, kalau kita tidak bisa atau tidak mampu berpuasa, banyak pilihan amal yang lain. Amal yang lain yang tentunya memperbanyak nominal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu membaca Al-Quran, zikrullah, banyak istighfar. Kita lembari amal ibadah kita di hari Senin, Kamis itu lebih banyak. Dan utamanya menjelang akhir-akhir atau sore-sore menjelang amal kita itu diangkat. Hari Senin dan hari Kamis tersebut. Itu contoh daripada Rasulullah SAW. Nah tentunya kita dalam hal ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ini adalah contoh Rasulullah SAW. Maka pada satu subuh baginda Nabi kita salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Sesudah jamaah subuh digelar, maka Nabi tidak memperkenankan para sahabat pulang. Maka Nabi kita menanyai para sahabat. Termasuk ketika itu hadir Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya kepada para sahabat umumnya, siapa yang hari ini
yang sudah berpuasa atau sedang berpuasa. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah, hari ini saya berpuasa. Umar kemudian menjawab, ya Rasul, saya tidak puasa. Saya sudah makan pisang goreng tadi. Nah gitu. Saya tidak berpuasa hari ini. Ya, kata Nabi. Saya mau tanya lagi. Siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengacungkan tangan. Saya ya Rasul, saya sudah menjenguk orang sakit. Saya mendengar kabar Abdullah bin Auf sakit. Saya sudah mengunjungi beliau. Kata Umar menjawab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oh saya belum ya Rasul. Saya belum ketemu orang sakit sampai subuh ini. Maka Nabi menanya lagi, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Ada yang sudah bersedekah? Abu Bakar As-Siddiq juga mengacungkan tangan lagi, saya ya Rasulullah. Nah begitu, berlomba-lombanya dalam kebaikan. Saya ya Rasulullah, saya sudah bersedekah. Tadi waktu masuk masjid, saya melihat ada orang yang meminta-minta. Nah, saya bertemu cucu saya yang sedang memegang roti. Lalu saya ambil rotinya, lalu saya bagikan orang-orang yang meminta tadi. Nah, kata Umar, saya belum ya Rasul, belum bersedekah saya. Nah, apa kata Nabi? Bergembiralah dengan surga, bergembiralah dengan surga. Nah, itu berlomba-lombanya para sahabat untuk kebaikan. Berlomba-lombanya mereka untuk mengejar kebaikan, untuk agar laporan amal itu, khususnya Senin dan Kamis ini, diangkat, dilaporkan dalam keadaan banyak amal, bersih daripada dosa dan noda. Nah, oleh sebab itu, kata Nabi, berbahagialah dengan surga, berbahagialah dengan surga. Kita kadang-kadang ibu, melomba-lombanya bukan dalam urusan ibadah, dalam dunia bu ya. Dunia, dalam hal dunia mau kita berlomba-lomba ibu ya. Rumah pengen lebar bu ya. Kebun pengen lebar ya bu ya. Mobil pengen lebar, laki lebar, bini lebar. Itu perlombaan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menyebut kebaikan-kebaikan yang ada. Ittaqunar, kata Nabi, ittaqunar walau bisyiki tamratin. Takutlah kamu ke neraka walaupun dengan mensedekahkan separuh kurma, separuh duku kita sedekahkan, ibaratnya dah. Karena duku kita rumah sibuk-sibuk, bu. Sibuk-sibuk, busuk-busuk. Iya bu ya. Busuk-busuk di rumah kita, makanan, minuman atau makanan, buah-buahan maksudnya. Tapi tidak kita sedekahkan. Artinya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu yang kedua. Pertama tadi adalah bulan ini bulan diangkat disetorkan amal kita kepada Allah. Ini bulan Sya'ban ini. Yang kedua adalah periode mingguan, hari Senin dan Kamis. Pastikan kita lebih banyak ibadah. Yang ketiga ada namanya periode yaumi, periode harian. Ini adalah dalam sehari semalam itu langsung dilaporkan, disetorkan amal kita kepada Allah. Kapan itu? Ketika pagi dan sore. Pagi waktu subuh, sore waktu asar. Sekarang ini ibu. Dilaporkan dan disetorkan amal kita kepada Allah. Periode harian. Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bilali wa malaikatum binahar fayatabi'una fayajtami'una fi salatil asri wa fi salatis subhi. Akan datang kepadamu sekelompok malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Mereka akan berkumpul pada waktu subuh, yakni sholat subuh, dan waktu sore sholat asar. Mereka akan mencatat amal-amal kamu, lalu mereka naik melaporkan amal-amal kamu hari itu. Fais'alul ladzina batu minkum. Maka Allah bertanya, seolah-olah Allah tidak tahu, padahal Allah Maha tahu kepada malaikat tadi. Apa kata Allah dalam firman-Nya kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku tadi? Maka dalam hal ini para malaikat tadi menjawab, atainahum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka waktu asar tadi, mereka sholat. Bukan tidur, tapi sholat. Lalu kami datangi lagi, mereka pun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat. Nah, jadi oleh sebab itu, maka para ulama menjelaskan, pastikan kita waktu subuh sholat di awal waktu. Waktu asar sholat di awal waktu. Maka Nabi mengatakan sholat subuh dan sholat asar ini adalah sholat bardain. Sholat di waktu yang sejuk. Paman sholal bardain dahulal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang sholat di waktu yang sejuk.
waktu subuh dan waktu asar. Dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kita pastikan. Dan bagus kita berjamaah di awal waktu, mempunyai fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disampaikan tadi, jangan lupa di akhir-akhir hari atau di awal-awal hari, yakni menjelang sesudah subuh ataupun di akhir kita menjelang menunggu waktu maghrib, kita lambari buku catatan amal kita itu sebersih mungkin. Jangan lupa kita banyak taubat. Maka ada hadis mengatakan ketika malaikat menerima buku catatan amal kita itu, kalau ada catatan istighfar di dalamnya, dia anggap bersih semuanya. Dia anggap bersih semuanya. Alhamdulillah. Nah, begitu pula catatan kita waktu pagi, jangan lupa sayyidul istighfarnya. Nah, kita doa waktu pagi, Allahumma anta rabbi, sampai selesai. Sore pun demikian, sampai selesai. Kita pastikan mengucapkan sayyidul istighfarnya, supaya lembaran catatan amal kita itu bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puja Kita. Iya, masih dengan tema kita pada hari ini yaitu keutamaan bulan Syakban bersama Ustadz Haji Muhammad Alwi, SAG MPD. Baik Ustadz, sebelum para audiensnya bertanya nih, satu lagi nih Ustadz, rangkuman dari sebuah keistimewaan bulan Syakban itu apa Ustadz? Silakan. Ya. Seorang ulama bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Mazhabi Sya'ban mengatakan keistimewaan lain daripada bulan Sya'ban ini, mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini dikenal dengan takdirul a'mar. Takdirul a'mar itu penentuan umur manusia. Jadi penentuan umur manusia untuk dari Sya'ban tahun ini 1445 Hijriah sampai Sya'ban akan datang 1446 Hijriah, itu ditentukan umurnya oleh Allah SWT. Artinya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala belum melaporkan nama-nama orang-orang yang akan bakal dicabut nyawanya. Artinya malaikat maut belum tahu siapa yang akan meninggal setahun yang akan ke depan. Tapi begitu Allah serahkan catatan nama-nama yang akan bakal wafat, lalu malaikat maut baru tahu inilah nama-nama orang-orang akan wafat atau akan dicabut nyawanya. Nah, oleh sebab itu, ibu kita dapat kita ketahui kalau umpamanya ada nama di situ di catatan amal yang diterima, catatan suhuf atau yang diterima oleh malaikat maut tadi, ada nama Fulan bin Fulan, nah date dia tahun itu. Tapi dilihatnya Mbak Dipa ada atau tidak? Oh, ternyata tidak ada, masih panjang umur. Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim barokah, ada nama di sini ibu-ibunya? Oh, tidak ada, masih panjang. Alhamdulillah. Ustadz Alwi, walaupun abjadnya A, tapi masih panjang, tidak ada namanya. Alhamdulillah. Enak ngaturnya Bu ya. Iya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak dapat diundurkan, dimajukan. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur dalam ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itu rangkuman daripada yang lainnya, artinya takdirul amal. Kemudian bahwa melengkapi keutamaan daripada bulan Sya'ban ini, bahwa terkenal bulan Sya'ban ini bulan yang diwajibkan puasa Ramadan. Bahwa ayat Al-Baqarah yang mengatakan, yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turun pada bulan Sya'ban, tepatnya ketika Rasulullah tahun kedua hijrah ke Madinah. 2 tahun di kota Madinah turun ayat yang menyuruh kita berpuasa Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan. Kesimpulannya bulan Sya'ban ini bulan yang dikenal dengan penentuan puasa wajib, yakni puasa bulan Ramadan. Nah. Iya, baik Ustadz. Kita beri kesempatan dulu Ustadz. Ya. Yang mau bertanya, silakan Ibu berdiri, sebutin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Harmi dari RT 13 Komplek Garuda 3 Jaya Mayang Mangurai. Ya. Tadi Pak Ustadz sudah panjang lebar menyampaikan kepada kami tentang pembahasan bulan Sa'ban. Ya. Dalam hal ini ada yang mau saya tanyakan. Ya. Bolehkah kita mengada puasa Ramadan setelah nisfu Sa'ban? Sebab ada keterangan bahwa tidak boleh melaksanakan itu. Untuk itu saya mohon penjelasan dari Ustadz. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung saja ya Ustaz Gabung, ya. boleh. Boleh pertanyaan berdua? Kedua ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Pak Ustadz dan Ibu-Ibu semua. Saya dari Ibu Eva dari Perumahan Garuda 3 RT 13. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz jelaskan bahwa amalan kita di bulan Sa'ban. Ya. Nah, amalan yang paling afdol gitu Pak, yang ingin saya ketahui, Ya. misalnya seperti di bulan Rajab Pak, ada itu abis kita sholat maghrib, Ya. sholat subuh, Ya. terus asar, Ya. kita membaca zikir 100 kali. Ya, betul. Robi firli warhamni Wa tub watub alayya. alayya Ya. 100 kali. Ya. Nah, kalau bulan Sa'ban Sa'ban, ya. ada nggak kira-kira Pak Ustadz? Ya. Ya, segitu ya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz, Mbak. Nama saya Ibu Dian. Saya utusan dari Masjid Al Mubarakah. Saya ingin bertanya, ada sedikit pertanyaan. Bagaimana agar perbuatan mubah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Mohon jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ya. dari Ibu Harbi, Ibu Eva, dan Ibu Dian nih. Ya. Boleh jawab satu-satu dulu Ustadz. Ya. Silahkan. Yang pertama tadi, apakah boleh kita mengkodok puasa Ramadan apabila sudah sampai separuh Sa'ban? Artinya tanggal 16, 17 sampai 29 atau 30 itu ya. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Izan tasofa min Sa'ban, izan tasofa min Sa'ban, fala tasumu." Apabila sudah sampai separuh lebih bulan Sa'ban, jangan kamu berpuasa. Nah, ada hadis yang mengatakan seperti itu. Namun di hadis yang lain juga ada yang menjawab hadis ini seolah-olah begitu. Kecuali orang yang biasa berpuasa. Jadi kalau orang yang sebelumnya belum pernah puasa, Senin Kamis tidak pernah, ada puasa bid 13, 14, 15 hari belum pernah gitu. Tahu-tahu pengen puasa sunnah di lewat pertengahan bulan Sa'ban, fala tasumu, jangan berpuasa kata Nabi. Nah, para ulama mengartikan berdiskusikan makna jangan di sini haram. Kenapa haram? Takut nanti puasa Ramadannya tidak kuat. Gak kuat. Ya. Karena tidak biasa berpuasa. Puasa. Tetapi kalau dia biasa berpuasa sebelumnya, Senin Kemis biasa berpuasa atau ahli puasa. Apalagi ibu ini so'imah. So'imah ini orang yang berpuasa perempuan, Bu. Bukan artis, Bu ya. So'imah itu orang yang berpuasa perempuan. Ahli puasa ibu ini. Nah, kalau biasa berpuasa boleh, tidak apa-apa. Apalagi kodok membayar hutang puasa Ramadan. Nah, itu kebiasaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak bisa membayar puasa Ramadan itu, tidak ada kesempatan di bulan-bulan sebelumnya kecuali di bulan Sya'ban ini, kata Sayyidah Aisyah. Artinya kalau mengkodok Ramadan boleh. Ataupun puasa puasa nazar, puasa-puasa wajib, puasa kafaro, itu boleh. Atau biasa kita berpuasa sunnah sebelumnya, puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, itu boleh. Kalau kita biasa berpuasa. Biasa puasa. Nah, itu yang pertama tadi. Iya. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas penjelasannya? Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua silakan Ustadz dari Ibu Eva nih. Tadi Amalan yang paling afdol, terus
terus ya di mana bulan sebelumnya bulan Sya'ban itu kan kita punya zikir. Iya. Iya. Gimana Ustaz? Maka Rasulullah SAW ada pernah bersabda, izan tasapas Sya'ban, sumu naharuha wa kumu lailaha. Apabila sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, kata Nabi, maka bangunlah malamnya. Nah, artinya hidupkanlah malam-malamnya. Kemudian puasalah di siang harinya. Jadi kalau ditanya apa amalan yang abdul di bulan Sya'ban ini, sunnah Nabi puasa, tidak ada lain lagi. Tapi ada zikir boleh. Apa zikir yang bagus? Nah, melengkapi juga keistimewan bulan Sya'ban, zikir yang paling bagus Bu di bulan Sya'ban ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan salawat kepada Rasulullah? Karena perintah salawat kepada Nabi, yakni ayat yang berbunyi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan salam penuh kesejahteraan. Dan ini turun di bulan Sya'ban. Turunnya ayat tentang perintah bersalawat ini di bulan Sya'ban. Kalau kita simpulkan, kalau bulan Rajab yang lalu adalah sebenarnya kita perbanyak betul tadi tasbih. Kenapa perbanyak tasbih? Itu diceritakan, disarakan hadisnya oleh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab Haulul Isra wal Mi'raj, bahwa ketika Nabi kita sampai di langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, ruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Mi'rajnya itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Nabi kita, ya Muhammad, akri mini ummataka salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, kabarkan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad bahwa surga itu harum tanahnya. Wa asbatul ma, airnya sangat segar. Wa anhaqi'anun, tanahnya sangat luas, medannya sangat luas. Wa annahirasahu, bahwa tumbuh-tumbuhnya pepohonannya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ulama Abdullah Sirajuddin Al-Husaini mensarah hadis ini bahwa abdol di bulan Rajab itu kita banyak-banyak baca tasbih. Nah, termasuk tadi banyak istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tasbih kita ada 10 hari pertama di bulan Rajab gitu kan, 10 hari yang kedua, fase kedua, 10 hari fase ketiga atau yang terakhir, itu tasbih semuanya. Dan di bulan Sya'ban ini banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Iya, baik Ustaz, kita break itu sebentar. Ya. Pertanyaan ketiga belum kita jawab, nanti dulu Ustaz ya. Ya. Kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Iya, baik Ustadz, kita masih dengan tema keutamaan bulan Sya'ban. Iya. Pertanyaan terakhir dari Bu Dian tadi, belum dijawab nih Ustadz. Bagaimana bagaimana agar perbuatan buba bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan jawabannya Ustadz. Terima kasih. Patut kita pahami bahwa amal kita itu dilaporkan, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah, amalan mubah ataupun amalan haram, ataupun amalan makruh, semuanya dilaporkan kepada Allah SWT. Kalau kita bertanya, dilaporkan amalan haram dan makruh ataupun sunnah, itu wajar, karena ada hitungannya. Bagaimana kalau amalan mubah? Amalan mubah itu kan dalam pengajian kita Bu, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, kan gitu kan? Artinya dihisab pun tidak ada artinya, tapi juga dilaporkan. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ahyul Walad mengatakan, seorang itu akan rugi besar, panjang rasa penyesalannya di hari kiamat, apabila satu saat, artinya 1 jam, ia mengerjakan perbuatan mubah yang tidak ada nilai pahalanya. Kalau begitu, kita nyesal galau-galau. Perbuatan mubah apa? Tidur, guring, ya. Kata orang kita Banjar guring, mubah itu. Mancing, itu dah perbuatan mubah.
artinya mancing seharian orang. Habislah waktu di situ. Nah, bagaimana merubahnya agar perbuatan mubah ini menjadi ibadah? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, perbuatan mubah ibu bisa jadi ibadah. Jadi tidak rugi kita tidur semalaman. Asalkan kita niatkan untuk ibadah. Dalam kaidah usul fiqh dijelaskan, al-umuru bimaqasidiha. Setiap amal pekerjaan itu ada tempat niat masing-masing. Tidur, di awal tidur kita niatkan. Tahajud nanti tengah malam. Walaupun tidak bangun, niatnya sudah sampai insya Allah. Dan kita dicatat bahwa sebelum tidur itu kita berniat bahwa tidur ini supaya kuat nanti sholat subuh. Maka semalaman kita dapat pahala mubah tadi. Makan minum, begitu pun demikian. Makan minum kalau kita tidak niatkan hanya dapat kenyang. Ya. Tapi kalau kita awal makan, awal minum, agar kuat ibadah kepada Allah. Ya Bu, kalau tidak makan seharian, lapar Bu ya, lesu Bu ya. Nah, niat ibadah kepada Allah, kenyang dapat, pahala dapat. Jadi di sini innamal amal binniat. Amal itu dengan niatnya. Dengan niatnya baik, maka perbuatan mubah bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Baik Ustadz, 3 pertanyaan sudah dijawab semuanya. Kita masuk ke kesimpulan tentang keutamaan bulan Sya'ban, Ustadz. Silakan. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulan penuh yang keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah bulan pintu menuju bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah panjang usia kita di bulan Sya'ban ini. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan nanti. Nah, oleh sebab itu, mari kita pergunakan bulan Sya'ban ini semaksimal mungkin. Mumpung rezeki umur panjang dianugerahi oleh Allah. Kita gunakan segala macam ibadah yang bisa kita mampu untuk laksanakan untuk bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian yang terakhir, mari kita lambari catatan amal kita dengan banyak-banyak istighfar sebelum disetorkan. Termasuk waktu malam nisfu Sya'ban nanti, saat amal kita disetorkan. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT, minta ampunnya dosa kita, dosa orang tua kita, agar amal ibadah kita tunai atau catatan amal ibadah kita disetorkan kepada Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa, dan ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara umat itu ya Ustaz ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Haji Muhammad Alwi SAG MPD untuk tema kita pada hari ini tentang keutamaan bulan Sya'ban. Terima kasih Ibu-ibu Majelis Taklim RT 13 Perumahan Garuda 3 Jaya Bayang Manggurai. Terima kasih Ibu. Baik pemirsa, demikianlah acara syiar pada hari ini. Saya Diva Jafrida Tukur bertugas mohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.